Memakai pakaian mahal dan bagus mungkin keinginan setiap orang. Itu adalah hal yang wajar, apalagi orang itu mampu secara ekonomi. Tapi gimana kalau seorang yang hidup dalam kemiskinan memaksakan gaya hidupnya untuk tampil wah? Inilah komunitas paling tidak masuk akal di dunia. Komunitas ini menganut aliran biar mati kelaparan yang penting gaya. Komunitas ini pun sangat kontras dengan kehidupan dan lingkungan sekitarnya yang sangat-sangat miskin. Outfit yang dipakai branded semua, mulai dari Versace, Christian Dior, G-Star, Yohji Yamamoto, dan Gianfranco Ferré. Jas, celana, kemeja, dasi, tas, topi, sepatu, sampai kaos kakinya pun semuanya branded. Warna outfitnya pun warna-warna yang mencolok. Mereka mendapatkan kesenangan sejati dari memamerkan pakaian mereka di jalanan. Berjalan dengan sangat berwibawa menyusuri jalanan berdebu di antara kumuhnya pemukiman. Sekilas mungkin orang akan mengira kalau mereka adalah crazy rich-nya Afrika. Komunitas ini bernama Lasap. Sape sendiri dalam bahasa gaul Prancis berarti pakaian. Sedangkan seorang penganut Lasap disebut sebagai saper. Sebuah komunitas yang menjunjung tinggi keanggunan dalam gaya berpakaian dan tata krama, layaknya pesolek pada zaman kolonial. Walaupun realitanya mereka adalah orang miskin yang buat makan saja susah. Lasap adalah singkatan dari Société des Ambassadeurs et des Personnes Elegantes. Ya, seperti itu. Secara harfiah, kira-kira berarti kumpulan orang-orang elegan yang membuat suasana menjadi hidup. Lambat laun komunitas ini pun berubah menjadi sebuah budaya di Kongo. Budaya Lasap sangat kontras dengan kemiskinan yang sangat besar di daerah tersebut. Bahkan mereka juga mengorbankan kesempatan pindah ke rumah yang lebih baik atau membayar uang sekolah anaknya hanya untuk memenuhi hasrat fashionnya. Partisipasi dalam komunitas bagi banyak orang merupakan sarana pelarian dan cara untuk membangun kepercayaan diri, terlepas dari keadaan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Cara berpakaian seolah menjadi kecanduan sejati yang sangat sulit dihentikan. Fenomena fashion ini terjadi di kota Brazzaville, ibu kota negara Republik Kongo, dan di kota Kinshasa, ibu kota negara Republik Demokratik Kongo. Kota yang hanya dipisahkan oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Kongo. Di Kongo, praktek ini telah berlangsung sejak akhir tahun 1980-an. Dalam naskah yang terbit pada tahun 1988, New York Times menulis bahwa harga busana sappers rata-rata 3 kali lipat lebih besar dari penghasilan bulanan mereka. Mereka selalu mengenakan pakaian mahal, mewah, dan berkelas agar terlihat seperti kaum borjuis. Untuk membayar harga pakaian branded, kadang-kadang membawa kehancuran bagi keluarga mereka. Mereka harus rela tidak makan, meminjam hingga mencuri uang demi berpakaian mewah dan terlihat sebagai kaum berstrata sosial tinggi. Tak jarang ada yang berakhir di balik jeruji besi. Tidak semua bagian dalam lemari pakaian sapper adalah barang baru. Berbagi lemari pakaian dan bertukar di antara sappers adalah hal biasa. Seperti halnya membeli barang bekas. Untuk sappers yang tidak mampu membeli busana, tersedia juga jasa penyewaan baju. Tetapi bagi yang punya uang, baju bisa dibeli di sebuah toko yang menjual barang bermerek asal Prancis. Toko tersebut dimiliki oleh seorang sapper yang kerap datang ke Paris memborong pakaian untuk dijual kembali. Sappers berada dalam persaingan yang ketat satu sama lain. Dan berinvestasi dalam hal penampilan lebih penting bagi mereka daripada meningkatkan kondisi kehidupannya. Luzolo, seorang sapper yang bekerja sebagai penjual DVD, mengaku tidak memiliki pasokan air di apartemennya. Tetapi ia punya baju Dolce dan Gabbana yang bersih dan higienis. Seorang sapper tidak peduli terhadap permasalahan ekonomi. Mereka hanya memedulikan satu hal, tampil gaya. Buset. Setiap akhir pekan, para sappers berkumpul di tepi jalan yang dipadati pedagang kaki lima.
Di sana mereka saling memamerkan busana yang dikenakan. Mereka pantang mengenakan barang tiruan karena itu dianggap sebagai penghinaan dan tidak dibenarkan. Sappers di Kongo punya prinsip sapology, yang artinya ajaran agar sappers tidak melakukan kekerasan serta ketidakadilan. Tetap bahagia dan tampil elegan meski tak cukup makan. Warga yang bukan bagian dari Lasap menilai sappers berpenampilan sangat baik. Tidak ada hadiah bagi yang pakaiannya paling apik. Sappers cuma butuh pengakuan bahwa mereka keren. Tampilan yang dianggap keren membuat nama mereka dielukan di tempat umum. Ini terjadi pada Maxim Pivot yang pernah menyandang predikat sapper terbaik. Kalau dia datang ke pasar, para pedagang menyorakkan namanya, menyalami dan berusaha memeganginya. Hal serupa terjadi pula pada seorang lansia bernama Severin Mwengo. Di jalan, ia kerap diikuti oleh anak-anak. Namanya kerap dipanggil-panggil. Dia bangga bahwa hal itu membuat dirinya merasa sebagai orang terkaya dan membuat merasa seperti di surga. Hah? Wow. Mwengo bangga memamerkan karung-karung berisi dasi dan syal, serta puluhan setelan jas yang menggantung di 4 sisi dinding ruang penyimpanan baju di rumahnya. Dia mengaku meminjam uang sekitar 6.000 sampai 8.000 dolar hanya untuk membeli baju bermerek. Sepintas, sappers mungkin tampak seperti pengusaha berkekuatan tinggi yang berpakaian flamboyan. Pada kenyataannya mereka adalah orang biasa, supir taksi, tukang listrik, pembuat sepatu, tukang kayu, penggali kubur. Tetapi pada malam hari, sapper bisa terlihat seperti jutawan. Sementara sebagian besar orang menghasilkan cukup uang untuk makan adalah prioritas. Tetapi bagi sappers, mendapatkan cukup uang untuk membeli topi dari desainer Prancis atau Itali serta pakaian merek ternama adalah yang utama. Lasap tentu bukan budaya asli yang berasal dari Kongo. Asal-usulnya juga simpang siur dengan berbagai cerita yang berbeda-beda. Tetapi tidak semua sapper di Kongo tahu asal-usul tentang lasap ini. Tiap sapper bisa saja punya cerita yang berbeda-beda. Konon fenomena ini terjadi ketika Kongo berada di masa kolonial Prancis dan Belgia. Saat itu terdapat tuan tanah yang memberi upah kepada buruhnya bukan berupa uang, melainkan pakaian bekas dari para kolonial tersebut. Para pekerja tersebut kemudian beradaptasi dengan meniru fashion yang dianut tuan mereka. Ada pula yang bilang fenomena lasap dibentuk oleh remaja asal Kongo bernama Jean-Marc Zayt yang pindah ke Paris, Prancis. Ia membentuk perkumpulan imigran muda asal Kongo bernama Aventuriers. Dalam Aventuriers, para remaja meniru cara berpakaian orang Prancis. Masalahnya, para sapper di Paris ini pun bukan orang kaya. Untuk bisa membeli pakaian mahal, mereka menceburkan diri ke perdagangan narkoba. Dan ketika pulang kampung, gaya berpakaian itu pun mereka bawa pulang ke kampung halaman agar dianggap sukses. Mereka juga turut membawa berbagai busana dan majalah untuk referensi gayanya. Pendapat lain menyebut lasap dibentuk oleh Papa Wemba, seorang musisi Kongo yang ingin tampil beda dari musisi lain. Oleh karena itu, ia berbelanja barang bermerek di kota Paris dan tampil gaya dalam pakaian ribuan dolar. Selain menyanyi, ia kerap berpesan kepada kaum muda agar selalu tampil rapih dan bersih. Kepopuleran Papa Wemba jadi salah satu pengaruh utama bagi kelangsungan lasap. Para sapper tentu mengidolakan Papa Wemba. Papa Wemba secara khusus membuat lasap sangat populer melalui musiknya di Kongo, Eropa, dan banyak negara Afrika lainnya. Orang kulit putih menciptakan pakaian, tapi kami membuatnya menjadi seni. Begitu kata Papa Wemba. Papa Wemba pun menggunakan ini untuk motif politik.
melahirkan gelombang perlawanan rakyat terhadap rezim autentisitas Presiden Mobutu Sese Seko. Bergaya ialah salah satu cara mengekspresikan diri dalam situasi yang serba terbatas. Sappers bicara tentang bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri di tengah situasi yang sangat-sangat buruk. Ada anggapan pula bahwa dengan bergaya, para Sappers hendak melawan masyarakat Barat. Lewat kesan, mereka boleh menjajah kita, tetapi kita berpenampilan lebih baik dari mereka. Sappers menggunakan gerakan ini sebagai pelarian dari kesengsaraan mereka, yang menjadi inspirasi. Selama 4 dekade terakhir, Lasap telah menyebar ke negara-negara lain di benua Afrika dan sekitarnya, dan relatif baru-baru ini mencakup wanita dan anak-anak. Tak semua Sappers nyaman dengan gaya gemilang itu. Aime Sampatne, saya nggak tahu bahasanya bagaimana bacanya. Sapper asal Kinshasa yang pindah ke London berkata bahwa sesungguhnya ia tak mau lagi berpenampilan seperti orang kaya, padahal serba kekurangan. Namun ia terpaksa terus bergaya ala Sapper agar tidak diprotes oleh rekan-rekannya di Kongo. Charlie Scanhen, nah ini juga nggak tahu cara bacanya gimana. Sapper yang juga tinggal di London berkata bahwa Lasap telah membuat ia merasa kehilangan tradisi Kongo. Ini sebuah kebodohan. Orang tidak mau sekolah dan hanya ingin belanja baju. Kini Sapper menjadi sebuah dilema di negara yang dihancurkan oleh perang saudara, pemboman, kemiskinan, dan perampasan dengan latar belakang lingkungan kumuh. Seorang Sapper berkata, Sapper adalah orang yang bahagia bahkan jika tidak makan, karena mengenakan pakaian yang branded telah memberi makan jiwa dan memberi kesenangan pada tubuh. Walaupun melarat, selama hidup cita-cita mereka satu, yaitu hidup dalam keadaan necis dan parlente sampai akhir hayatnya. Edan ini orang edan. Ya begitulah kira-kira kehidupan para Lasap di negara Kongo dan negara demokratik Kongo. Atau mungkin kebudayaan itu sebenarnya sudah ada di negara kita, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah Lasap. Atau mungkin kita tidak tahu bahwa salah satunya adalah kamu. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.